Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Wilianto. Baik, selamat malam Indonesia dan diri-diri semua. Perkenalkan, nama saya Wilianto, asal kota Pekanbaru. Perkenalkan, latar belakang saya seorang mantan direktur perusahaan swasta, khususnya bergerak di bidang Springbed. Malam ini saya akan bawakan satu materi yang berjudul tentang the power of duplikasi. Hari ini saya akan sharing dengan Anda. Tentunya Bapak Ibu jangan ambil konsultasi dari panggung, nanti Anda bisa konsultasi dengan para leader Anda. Oke, saya akan bagikan tentang the power of duplikasi. Efek daripada power of duplikasi ini akan mengakibatkan pelipat gandaan dan percepatan tentunya. Kerinduan setiap distributor TNC yang paling dalam tentunya mereka pasti ingin mendapatkan bonus-bonus yang terbesar. Mereka pasti ingin menjadi seorang duplikator yang baik karena hanya dengan cara duplikasi segala bentuk bonus akan diraih. Kita tahu ada 7 bonus utama di bisnis TNC Syariah. Dari omset perkembangan, dari omset penjualan, kita lihat ada 7 bonus utama. Untuk mendapatkan ini semua, satu-satunya cara adalah dengan duplikasi. Dan kita tahu bahwa bisnis yang kita jalankan adalah bisnis network marketing. Kita bukan membangun bisnis konvensional yang begitu-begitu saja. Tetapi bisnis network marketing di mana berkaitan dengan jumlah orang banyak dan pelipat gandaan aset yang begitu luar biasa. Tentu kita punya satu visi yang bersama-sama dari awal, bahwa suatu hari nanti semua orang pasti ingin menjadi executive director. PBO One Vision telah membuka satu jalan bagi kita semua untuk mencapainya, yaitu dengan menjadi majesty dan kita melahirkan 4 majesty di bawah kita dan seterusnya. Saya akan mulai dengan menjelaskan duplikasi, artinya menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya. Saya percaya seorang ayah yang baik pasti ingin melihat anaknya jauh lebih baik. Seorang ayah yang sukses pasti ingin melihat anaknya jauh lebih sukses. Jika seorang ayah sampai kepada level SMA, pasti ayah yang baik ingin anaknya capai level minimal universitas S1, S2 dan seterusnya. Sama di bisnis juga demikian. Ada satu kata yang saya pakai adalah copy paste. Banyak orang yang merasa membangun bisnis ini gampang. Ya, memang benar gampang. Kenapa? Karena kita sistemnya adalah meniru. Tetapi ada satu hal yang harus Bapak Ibu cermati sama-sama. Jika Anda melakukan kegiatan mengundang, itu baik. Presentasi itu luar biasa. Mensponsori itu harus. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Kita menganggap itu sudah melakukan duplikasi. Teman-teman, kalau kita menganggap itu sudah merupakan duplikasi, kita akan merasakan satu kekecewaan dan akhirnya mungkin frustasi. Karena duplikasi bukan sesederhana begitu. Yang saya masukkan duplikasi adalah kita akan memberikan gambaran contoh teladan apapun yang kita lakukan sebagai upline, kemudian downline akan meniru apa yang kita lakukan. Nah, saya akan jelaskan dari alasan mengapa duplikasi itu penting. Duplikasi yang pertama memastikan semua downline kita tahu untuk apa. Untuk tahu apa yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu semua, banyak orang tahu dia mau menjadi majesty.
Banyak orang juga tahu dia mau menjadi director, executive director, diamond dan seterusnya. Tetapi di lapangan banyak sekali leader-leader yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Bahkan bingung bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tentunya kita mau mendapat hasil dengan cepat, sistematis. Tentu kita semua sepakati satu-satunya pilihan adalah lewat parameter Business One Vision yang sudah terbukti dan telah melahirkan peraih reward dan leader-leader sukses di seluruh Indonesia bahkan dunia. So hari ini kita harus menduplikasi dengan benar. Kalau duplikasi ini dijalankan dengan benar, dia akan seperti sebuah api. Kekuatannya itu dahsyat. Api ini di awal kita bakar kecil. Tetapi ketika itu diduplikat ke bawah, dia akan makin bakar makin besar. Duplikasi sejati itu duplikasi yang melibatkan kita dengan orang lain. Dengan orang yang akan mengikuti kita membangun aset bersama-sama. Ini penting. Oleh sebab itu, alasan yang pertama, mengapa duplikasi itu penting? Karena untuk memastikan downline kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua, duplikasi membuat semua downline kita lebih mandiri. Bapak Ibu, bisnis kita tidak bisa bangun dengan Superman. Tapi kita bangun dengan super team. Tetapi di dalam super team ini, kita ada satu hubungan yang keterkaitan. Di mana kita kerjasama, apply dengan downline, bahu-membahu membangun aset bersama-sama. Nah, ini akan membuat kita lebih bebas untuk menjalankan fungsi kepemimpinan kita pada jaringan. Kenapa? Karena kita tentu tidak hanya membangun satu jaringan. Kita tidak hanya bangun 2 jaringan. Tetapi kita bisa bangun 4 kaki, 4 jalur, 8 kaki, dan seterusnya. Lebih banyak ya tentu lebih baik. Nah, Bapak Ibu, tentu kita berharap leader-leader kita yang ada di bawah kita, mereka semandiri mungkin. Yang ketiga, duplikasi menciptakan efek lipat ganda. Sehingga pendapatan kita juga berlipat ganda. Tentu di bisnis ini tidak jauh dari yang namanya omset. Nah, saya akan kasih tahu Bapak Ibu, di dalam bisnis marketing ada 2 cara supaya orang bisa berhasil. Yang saya jelaskan tadi, yang pertama tentu berkaitan sama omset. Tentu kita akan melakukan yang namanya penjualan. Di bisnis apapun harus ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan, bukan bisnis. Nah, Bapak Ibu, melakukan penjualan di bisnis kita bisa offline, bisa online. Dan perusahaan Tiens sudah menyediakan begitu banyak training di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan seterusnya. One Vision telah bantu juga menyediakan begitu banyak pertemuan, OP online, dan seterusnya. Saya tidak bahas itu. Yang saya hanya mau kasih tahu adalah melakukan penjualan. Bagaimana caranya? Kita pribadi jualan, grup kita juga jualan. Semua bisnis ada penjualannya. Hanya hari-hari ini kita tahu di kondisi pandemik, semua orang harus mau belajar hal-hal yang sifatnya baru. Tidak ada istilah gaptek. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pakai istilah gaptek menjadi alasan kita, maka kita akan tidak berkembang selamanya. Tetapi kalau kita tahu bahwa saya tidak bisa online, tapi saya mau belajar, bagaimana caranya? Ini akan menambah kapasitas kita yang baru, kemudian kita akan duplikat ke bawah, sehingga grup kita juga belajar hal-hal yang sifatnya baru. Nah, sekarang yang kedua. 2 cara. Yang kedua, menjalankan kepemimpinan yang berhasil. Ini yang mau saya bahas, karena ini yang berkaitan dengan duplikasi. So, menjalankan kepemimpinan yang berhasil, Anda harus terus bertumbuh dan berkembang. Kita menjadi downline, dan kita juga menjadi upline. Semua orang bergabung di bisnis TNC dan One Vision, kita pasti punya upline. Kita bisa konsultasi dengan upline. Kita belajar dengan upline. Tetapi kita juga menjadi upline buat downline-downline kita tentunya. Oleh sebab itu, kita pribadi harus terus bertumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, ada 5 hal yang harus kita cermati bersama-sama malam ini, supaya kita terus bertumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, Bapak Ibu, komunikasi itu begitu penting. Komunikasi ini menunjukkan bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan downline-downline kita. Komunikasi juga menunjukkan kita membangun hubungan yang baik dengan upline kita. Bapak Ibu harus mengerti bahwa kita perlu pertolongan upline. Kemudian kita mesti menolong downline. Supaya duplikasi ini bisa berjalan, karena bangun aset tidak kita sendiri, tapi rame-rame. Oleh sebab itu,
supaya kita tumbuh berkembang dengan bagus dan sehat bisnis kita mesti belajar komunikasi yang benar. Menggunakan WhatsApp atau Telegram komunikasi, memberikan informasi, meneruskan informasi dari upline ke seluruh grup kita dengan benar. Yang kedua, sikap. Nah, Bapak Ibu, duplikasi bisa jalan kalau kita tumbuhkan satu sikap kita sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin punya yang namanya sikap. Seorang pemimpin punya yang namanya karakter. Seorang pemimpin punya yang namanya sikap positif. Sehingga dalam menghadapi masalah, seorang pemimpin itu tidak cepat down. Justru seorang pemimpin akan terus menjadi motor penggerak buat downline-downline-nya. Bukan digerakkan, tapi justru dia akan menggerakkan downline-nya untuk terus bergerak bersama-sama untuk membangun yang namanya aset. Yang ketiga, hubungan. Hubungan seperti apa, Bapak Ibu? Di bisnis ini kita tidak sekedar bisnis, Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan di bisnis ini, ketika kita membangun dengan benar, banyak sekali yang sudah menjadi teman akrab, menjadi sahabat, menjadi saudara. Bahkan grup-grup kita ada yang lebih tua, sudah secara tidak langsung menjadi orang tua kita. Ada yang juga menjadi abang kita, ada yang menjadi adik kita, dan seterusnya. Kita mesti punya satu hubungan keakraban yang baik dengan grup kita, supaya dengan tim player, dengan grup kita bisa membangun satu hubungan yang baik tentunya. Kemudian ini akan menentukan jangka panjang. Semakin bagus hubungan kita di dalam keluarga tentunya, maka keluarganya pasti semakin harmonis. Begitu juga dalam bisnis kita. Semakin bagus hubungan kita dengan grup kita, maka grup kita akan semakin harmonis. Maka kita mau bangun pertemuan, mau buat event, mau buat acara apapun, tujuan-tujuan apapun yang mau kita raih, itu akan lebih mudah. Kemudian yang keempat, bagaimana supaya kita bisa tumbuh kembang? Tentunya kita harus belajar punya satu komitmen. Bapak Ibu, orang yang mau sukses tidak perlu modal besar di awal untuk membangun aset TNC. Tetapi dia perlu komitmen yang besar. Kenapa? Karena komitmen ini menentukan sejauh mana perjalanan kita. Banyak orang mau sukses di bisnis TNC, tapi tidak punya komitmen. Maka mereka hilang di tengah jalan. Tapi ada orang yang di awal gak punya apa-apa, bahkan modal saja kurang. Tapi karena komitmen, maka perjalanannya akan sangat jauh. Peringkat-peringkat yang dicapai akan jauh lebih excellent, jauh lebih luar biasa. Kemudian yang kelima, kepemimpinan. Supaya kita bisa tumbuh kembang menjadi duplikat yang bagus ke downline kita harus belajar kepemimpinan. Bapak Ibu, saya sarankan Anda baca buku John C. Maxwell tentang 5 level kepemimpinan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda baca buku John C. Maxwell tentang 5 level kepemimpinan ini, Bapak Ibu akan mengerti Anda ada di posisi level kepemimpinan yang mana. Supaya Bapak Ibu, Anda tidak sekedar menjadi level kepemimpinan yang dasar, sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau Anda sudah menjadi pemimpin yang membawa pengaruh, Anda sudah mengerti bahwa dengan Anda membantu downline Anda sukses, tentu Anda juga akan semakin sukses. Anda sudah menjadi berkat, Anda sudah menjadi motivasi, Anda sudah menjadi inspirasi buat grup Anda untuk sukses bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat. Artinya dengan kita mau sukses, kita menduplikasi upline, kita nyontek. Oleh sebab itu benar, kita harus menjadi upline yang baik dan benar. Upline wajib menjadi duplikat yang baik untuk bisa melahirkan duplikat yang baik. Bapak Ibu, pohon yang baik pasti melahirkan buah yang baik. Upline yang baik pasti melahirkan downline yang baik. Upline yang mengikut sistem PBO, dia akan menekankan ke downline-nya dari awal, mari kita ikut sistem PBO. Upline yang benar akan menjelaskan sama downline-nya dari awal, mari kita lakukan 7 langkah. Mari kita memiliki starter pack. Kalau kita ikutin dari awal, maka akan terduplikat ke bawah, melahirkan downline-downline yang baik dan benar. Nah sekarang saya bahas tentang 3 prinsip untuk menjalankan duplikasi. Jelas, yang pertama meniru, yang kedua menanamkan, yang ketiga adalah menerapkan. Tidak semua orang di awal langsung bisa melakukan duplikasi. Karena duplikasi itu kita melakukan dengan hati, kita melakukan dengan satu spirit. Kita melakukan dengan satu semangat. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan orang baru yang kita ajak ke bisnis ini. Atau leader yang selama ini udah jalan tapi belum sistem. Tetapi kita berusaha membawa dia ke dalam sistem. Tentu kita harus punya pola.
bagaimana cara membawa dia. Banyak orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita mesti kasih polanya. Nah, saya merangkumkan dengan sederhana, meniru, menanamkan, dan menerapkan. Begini, meniru itu meniru setiap hal yang upline kerjakan dan arahkan sesuai sistem PBO. Contoh, kejar kualifikasi Royal Weekend, kejar kualifikasi CP Weekend, kejar kualifikasi live, dan seterusnya. Pastikan setiap bulan posisi awal sebelum minggu pertama sama-sama kita menjadi CP. Kita meniru. Nah, tentunya upline mesti kasih contoh. Mesti kita CP dulu. Yang kedua, menanamkan. Menanamkan lewat apa, Bapak Ibu? PBO itu tidak akan terjadi sendiri. Tetapi kita mesti ikuti, lakukan pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh TNC dan One Vision. Kalau kita tidak ngerti, kita bisa belajar. Tapi kalau tidak paham, bisa konsultasi ke upline kita. Tentunya sudah disediakan banyak hal lewat One Vision. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Anda nanti bisa konsultasi dengan upline leader Anda. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan. Bagaimana caranya? Kita mesti menerapkan 773. Nanti saya akan bahas di belakang. Tapi intinya adalah kita menerapkan cara kerjanya. Cara kerja upline sesuai sistem PBO. Ingat, cara kerja upline sesuai sistem PBO One Vision. Nah, disinilah kita mulai. Lihat, yang pertama sikap. Sikap kita memimpin jaringan. Kita mesti menunjukkan kepada sikap, kepada grup kita, bahwa yang kita lakukan, gaya kepemimpinan kita adalah PBO. Yang kita lakukan adalah 7 langkah. Yang kita bangun adalah 7 kebiasaan. Dan tentu, tadi Pak Arianto sudah bagikan tentang 3 prinsip dasar, salah satunya no crosslining. Tentu juga kita belajar untuk sama-sama tidak melakukan yang namanya crosslining. Supaya aman grup kita, aset kita terbangun dengan benar. Kemudian tentang keahlian. Bapak Ibu, sukses itu tidak hanya bicara semangat. Tapi sukses itu bicara skill. Kita harus mengcopy keahlian yang dimiliki upline kita. Kita copy persis dari upline kita. Upline kita pasti punya kelebihan. Bapak Ibu, saya percaya upline Anda semua, kita semua pasti punya kelebihan. Kita wajib belajar dengan upline kita yang sesuai dengan PBO tentunya. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ini penting Bapak Ibu. Untuk Anda yang mau menjadi leader atau calon leader, kita harus banyak-banyak belajar supaya bisa next level. Harus banyak-banyak belajar. Tidak ada pilihan. Nah, Bapak Ibu, saya boleh menyampaikan satu hal yang begitu penting buat Anda semua. Tentang duplikasi ini, tidak semua orang akan begitu serius di awal membangun bisnis ini. Di bisnis ini ada 2 jenis orang. Yang pertama adalah penonton, yang kedua adalah pemain. Kita mesti fokus kepada pemain. Bukan berarti kita meninggalkan penonton, tidak. Penonton kita bisa bawa dia menjadi pemain, tapi perlu waktu. Tapi di awal kita harus kerjasama dengan pemain. Bagaimana tanda dia seorang pemain? Adalah dia orang yang suka belajar. Dia orang yang suka cari tahu. Dia orang yang teachable. Mau cari tahu dengan upline-nya. Nah ini dia. Baru yang terakhir adalah tujuan. Harus punya goals. Dalam duplikasi, tentu kita belajar yang namanya goal. Ini yang dibutuhkan. Banyak orang yang tidak punya goals. Bergabung di bisnis TNC tapi tidak punya goals. Ikutin PBO One Vision tapi tidak punya goals. Tidak punya sasaran, tidak punya tujuan. Tidak tahu bulan ini mau kemana dia. Bapak Ibu, kita mesti punya goals. Kalau bulan ini kita royal, tidak salahnya kita set goals menjadi seorang crown. Kalau kita sudah crown, tidak ada salahnya kita set goals menjadi ambassador atau majesty. Yang pasti, goals itu sesuatu yang di atas, yang mau kita kejar bersama-sama. Kalau saat ini Anda seorang bintang 8, gak ada salahnya Anda targetkan berapa waktu mau menjadi bronze lion, silver lion, gold lion, dan seterusnya. So, hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu sederhananya begini. 7 langkah sukses. Bagaimana kita melakukan yang namanya meniru, menanamkan, menerapkan. Kita meniru upline kita yang punya 7 langkah. Kita menanamkan dalam hati kita. Kalau memang kita punya impian dan sikap, kita buat buku impian kita. Tidak sekedar ngomong. Banyak leader yang ngomong tapi tidak punya buku impian. Banyak leader yang katanya 7 langkah tapi tidak pakai produk. Banyak leader yang katanya mau sukses tapi tidak pernah presentasi.
So, presentasi 7 langkah ini mulai dari kita meniru, kita menanamkan dalam hati kita, dan kita terakhir benar-benar menerapkan. So, setiap hari di dalam grup WhatsApp kita masing-masing, pasti saya juga ada punya grup, kita bisa membagikan dengan leader-leader kita apa yang kita lakukan. Karena downline kita akan mengikuti. Kalau Anda tidak pernah home meeting, bagaimana downline Anda bisa mengikut Anda melakukan home meeting? Tapi kalau kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita mempost gambar itu di dalam grup internal kita, maka downline kita melihat, mereka akan mengikutinya. Demikian juga dengan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan ini sudah menjadi satu gaya, sudah menjadi satu pola hidup. Hari-hari kita lakukan. Dengan kita melakukan ini, maka downline kita juga mengikutinya. Dan yang terakhir adalah 3 prinsip dasar. Saya tidak bahas, tapi edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, kita meniru upline kita. Kita menanamkan, kemudian kita menerapkan dalam grup kita. Agar grup kita selalu melakukan edifikasi. Grup kita selalu melakukan yang namanya konsultasi. Grup kita selalu bersama-sama, no crosslining. Sehingga sistem akan terbangun lambat tapi pasti. Bapak Ibu, pada awal Anda bergabung, kita pasti tahu bahwa di akhir presentasi dijelaskan tentang multiply. Di awal hanya 2, kemudian menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, dan seterusnya. Sampai berapa? 10 bulan menjadi 4096 orang, dan seterusnya. Bapak Ibu, duplikasi ini berjalan seiring dengan waktu. Lambat tapi pasti. Kecepatannya akan dahsyat sekali ketika Anda ketemu dengan momentumnya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah CP? Sederhana, pertanyaannya, PBO itu untuk kita capai. Apakah Anda berambisi mau mencapai peringkat di PBO? Apakah Anda berkomitmen mau mencapai peringkat di PBO? Kalau Anda ingin tahu betapa aset Anda besar, Anda mesti cross-check berapa orang CP dalam jaringan Anda. Baik di kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, dan kaki keempat. Dan kaki selanjutnya kalau Anda bangun lebih dari itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, pertanyaan sederhana yang harus Anda jawab adalah, berapa orang CP dalam jaringan Anda? Artinya apa? Jika Anda mau menjadi duplikator yang benar, duplikasi sebanyak-banyaknya CP dalam jaringan Anda. Artinya, di 1 minggu yang pertama Anda menjadi CP, di minggu yang pertama Anda menjadi CP, Anda wajib menduplikasi CP ke jaringan Anda. Anda tinggal lihat di V-Share, di minggu pertama, tutup buku, kita lihat tanggal 4, berapa banyak CP yang ada di jaringan kita. Bapak Ibu, ketika Anda melihat di situ, itulah aset Anda sesungguhnya. Disitulah kita bisa menilai seberapa jauh keberhasilan kita menduplikasi sistem ke dalam grup kita. Bapak Ibu, kalau Anda tidak duplikasi sistem PBO ke grup Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya orang yang kebetulan menjalankan TNC saja. Bisa jadi Anda hanya seorang distributor, merangkap konsumen, merangkap penjualan, itu saja. Tapi kalau Anda menjadi seorang duplikator PBO dalam jaringan Anda adalah pembangun aset sejati. Anda adalah orang-orang yang betul-betul ingin passive income. Anda termasuk kategori yang Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa Anda adalah orang ultra kaya berikutnya. Anda adalah orang-orang yang punya aset, di mana aset itu suatu hari Anda bisa nikmati sekalipun Anda tidak bekerja lagi. Nah teman-teman, Bapak Ibu, tentu inilah yang mau kita capai. Baik, Bapak Ibu, di awal Anda diajak ke bisnis ini. Seperti video ini. Seperti sebuah perlombaan balapan liar ini. Balapan ini diikuti oleh bakicot. Kemudian ada capung, ada kumbang, dan beberapa binatang lainnya. Semut sebagai jurinya. Bapak Ibu, di awal Anda membangun bisnis ini, Anda boleh lihat. Ada orang yang begitu cepat, laju sekali. Laju, cepat sekali. Tapi ada orang yang mungkin lambat seperti bakicot ini. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau bagikan dengan Anda malam ini adalah bangun dengan PBO. Duplikasi dengan benar dari upline Anda. Jadilah downline yang baik. Duplikasi dari upline Anda dengan baik. Lakukan dengan benar.
Lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu akan membuktikan siapa Anda sesungguhnya. Seberapa jauh Anda bisa melangkah di bisnis ini, komitmen Anda sangat menentukan. Banyak orang di awal cepat, tapi mereka tumbang di tengah jalan. Tapi ada orang yang terkesan lambat. Tapi Anda lihat, di awal CP, naik menjadi royal. Punya 3 CP yang serius, naik menjadi crown. Punya 3 royal yang serius. Kerjasamalah dengan 3 royal itu, karena mereka pemainnya. Bangunlah dengan orang-orang yang serius membangun aset bersama Anda. Jangan habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak serius di jaringan Anda. Pakai momentum penting dalam pertemuan untuk menggali impian, untuk menggali 7 langkah, 7 kebiasaan, untuk bersama-sama mencapai goals Anda. Lihat, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan langkah Anda jika Anda lakukan dengan benar. Hidup bukan bergantung pada apa yang dipandang orang terhadap dirimu, tapi berawal daripada komitmen Anda melakukan bisnis ini sesuai dengan PBO. Jika ada orang lain cepat di awal tapi bisa bertumbangan, orang yang mampu membangun dengan PBO lambat tapi pasti. Suatu hari Anda akan tiba di puncak. Suatu hari di panggung kemenangan, nama Anda akan dipanggil. Suatu hari Anda boleh lihat, ketika Anda mencapai garis finish, semua grup Anda akan datang. Mereka akan menyambut Anda, memberi tepuk tangan buat Anda, memberi sambutan yang meriah buat Anda. Ingat, hanya orang yang konsisten mengejar goal yang bisa sampai ke puncak. Saatnya Anda menjadi bukti dan katakan kepada dunia, jangan remehkan saya. I am unstoppable. Bapak Ibu semua, so finally, duplikasi jika kita lakukan dengan benar, maka aset yang terbangun pasti benar. Bila malam ini kita belajar tentang duplikasi dan kita lakukan, maka akan terjadi pelipat gandaan dan percepatan dengan benar. Gas saja bro, dan jangan kasih kendor. Di era krisis, kita buktikan bisnis kita tetap meledak, dan hari-hari ini omset kita semakin luar biasa, bonus kita semakin dahsyat. Sukses buat Anda semua, dan Bapak Ibu terima kasih. Malam ini, mari kita tetap dukung anjuran